ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia Dia peduli peduli persoalan yang sedang terjadi. sedang terjadi. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku
tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Oh, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
seperti Raja Wali yang kan terbang tinggi mengatasi segala badai. Seperti Raja Wali yang kan terbang tinggi di dalam kemuliaannya.
Saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung dalam pelayanan ibadah Jemaat GPI Papua Eden Merauke. Dan juga selamat berbahagia bagi anggota Jemaat yang berulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan. Panjang umur dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum masuk dalam pelayanan ibadah saat ini, akan kami bacakan Warta Jemaat Minggu Sengsara ke-7 tanggal 28 Maret 2021 adalah sebagai berikut. Jadwal kebaktian ibadah sektor dan wadah-wadah kategorial dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca pada Warta Sepekan versi cetak. Informasi keuangan jemaat dan kegiatan panitia pembangunan dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat pada Warta Sepekan versi cetak. Informasi umum dan pelayanan adalah sebagaimana yang telah dimuat pada Warta Jemaat versi cetak dan yang menjadi perhatian serta informasi tambahan adalah sebagai berikut. 1. Disampaikan kepada jemaat, dalam ibadah ini akan diteguhkan 6 orang saudara-saudari, yakni 1. Nela Sapriani Bella, 2. Wela Cynthia Jenny Latuperisa, 3. Emiliana Joni, 4. Immanuela Taka Bekai Kaise, 5. Rizky Yesaya Ardamis, 6. Dodi Anes Sedubun. 2. Disampaikan kepada jemaat, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 2 April 2021 jam 16.00 atau jam 4 sore. 3. Diinformasikan kepada jemaat, ibadah Jumat Agung dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 jam 9.00. 4. Disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah kunci bulan akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 31 Maret 2021 jam 17.00 atau jam 5 sore. 5. Disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah Perpri akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, tempat gedung gereja jam 19.00 atau jam 7 malam. 6. Diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah sektor sudah dilaksanakan di setiap hari Selasa jam 5 sore bertempat di gedung gereja. 7. Disampaikan kepada jemaat Minggu tanggal 28 Maret 2021 merupakan peralihan kedua. 8. Disampaikan kepada jemaat bahwa kita akan ada dalam puasa bersama pada hari Kamis dari jam 6.00 sampai jam 18.00 di rumah masing-masing. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Mike Matuan Kota STH dengan menggunakan liturgi Minggu Sengsara ke-7, lagu-lagu dari 2 sahabat lama, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Markus 14 ayat 66 sampai dengan 72. Demikian warta jemaat untuk saat ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, kami ucapkan terima kasih dan selamat beribadah.
Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami sering mengorbankan kepentingan sesama kami demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami ya Bapa pengasih, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bye.
dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru. Sabda Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di minggu sengsara yang terakhir ke-7, tetapi juga dalam peneguhan sidi, kita akan membaca Alkitab yang akan menuntun kita di sepanjang hidup ini, tapi juga memberikan penguatan iman bagi keenam calon anggota sidi gereja. Dalam Markus 14 ayat 66 sampai 72. Mari kita berdoa, mohon Roh Kudus. Ya Roh Kudus, terangilah akal budi kami dan tuntunlah pengertian kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dengan hati teguh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Markus 14 ayatnya yang ke-66 hingga dengan ayatnya yang ke-72 yang berbunyi demikian. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu?" Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali."
lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya sehari-hari. Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Memang lidah tak bertulang. Demikianlah ungkapan yang diungkapkan oleh orang ketika mengetahui apa yang dikatakan oleh seseorang juga tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Tindakan ini juga diperlihatkan dalam bacaan kita saat ini. Markus 14 ayat 66 sampai 72 diperlihatkan oleh Petrus. Petrus yang sebelumnya berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkan gurunya, tetapi justru dia melarikan diri ketika Yesus ditangkap dan dibawa untuk diadili di hadapan imam besar orang Yahudi. Petrus hanya mengikuti Yesus dari kejauhan. Ia tidak berani untuk mendekat, padahal dia sudah berjanji sebelumnya. Pada waktu dia bersama-sama dalam pelayanan menjalankan misinya bersama Yesus, kemanapun Yesus pergi, Petrus dia tetap ikuti. Dia berjanji sungguh-sungguh bahwa dia rela mati demi untuk Tuhan Yesus dan tidak akan pernah menyangkal gurunya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, bahwa dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali dan disertai dengan kutukan dan sumpah. Kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen manusia juga sangat mudah berjanji, tetapi belum tentu dapat menepati janji yang sudah kita utarakan atau ucapkan. Kita tidak dapat menjanjikan sesuatu dengan mudah, tetapi belum tentu bisa membuktikannya dalam tindakan dan perbuatan kita. Dan ketika peristiwa penyangkalan ini terjadi, dilakukan oleh Petrus, maka pada malam peristiwa itu dia gagal untuk menepati janji dan komitmen yang dia sudah bilang untuk Tuhan Yesus, setia kepada Yesus. Dan pada saat dia menyadari penyangkalan yang telah dilakukannya, dia kembali mengingat apa yang telah diperingatkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Maka pada akhirnya Petrus dia menyesal, dia menangis terseduh-seduh. Biasanya orang lakukan hal di luar pikiran dan logika kita, duluan berkata-kata tanpa berpikir. Biasanya penyesalan itu dia datang pada akhirnya, bukan pada awalnya. Dan ketika Petrus dia melakukan tindakan penyangkalan, dia tidak tepati janjinya kepada Yesus sang gurunya, bahwa dia dengan kesombongan, dengan tinggi hati, dia mengatakan iman saya sudah cukup kuat dan mampu setia mengikuti Yesus sampai mati. Ya, sampai dia menutup mata, saudaraku. Dan Petrus sudah mengalami dan membuktikan bahwa ia telah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, suara kokok ayam itu seakan menuduh Petrus, sebab ayam, binatang ini dia dipakai Tuhan Yesus untuk mewujudkan kelemahannya sebagai seorang murid Yesus. Lalu ia pun meratapi kegagalannya.
Penyangkalan ini dimulai terhadap Yesus, di mana di hadapan Tuhan Yesus sendiri dia melihat salah satu muridnya yang paling rajin, yang paling setia untuk mengikuti dalam pelayanan dimanapun dia pergi. Petrus itu paling cepat-cepat, istilah orang paparipe dia. Dia tidak bisa tinggal diam-diam. Orang nomor satu dia itu. Tetapi pada akhirnya dia harus melakukan tindakan penyangkalan kepada gurunya. Bahwa dia meninggikan dirinya. Dia merasa bahwa dia punya iman yang lebih kuat, lebih hebat dari para murid lainnya. Tetapi pada akhirnya dia harus mengalami yang namanya penyangkalan terhadap suatu pengakuan. Pengakuan lewat bibir mulutnya. Dan ketika ayam berkokok 3 kali, ya, maka dalam kesunyian dan keheningan Petrus dia menyesal karena dia telah berdusta dan berbohong kepada Tuhan Yesus, bahkan kepada orang-orang tadi, perempuan-perempuan imam besar, hamba perempuan imam besar, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menyatakan bahwa dia tidak kenal terhadap Tuhan Yesus. Ketika ayam berkokok 3 kali, maka 2 kali saudaraku dia memperingatkan Petrus bahwa ketika ia melakukan tindakan pengingkaran, tindakan penyangkalan, ini merupakan suatu peringatan bahwa sebagai murid-murid Kristus, kalau bilang setia harus tetap setia. Pada awalnya mengaku diri untuk terlibat di dalam pelayanan bersama Yesus, berarti segala konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan. Harus dia sadari dengan sendirinya bahwa dia ada bersama dengan gurunya, yaitu Yesus, tapi juga dengan murid-muridnya yang juga merupakan teman di dalam melayani umat Tuhan. Ketika penyangkalan dilakukan dan ia mau menyelamatkan dirinya, ya, bahwa dia tidak mengenal Yesus yang di depan dia sendiri, maka dia mengalami yang namanya proses untuk perubahan diri. Ketika dia menyangkal, dia memperoleh pengampunan. Dia tidak tinggal diam, dia membawa dia punya segala penyangkalan, dia segala dosa yang dia lakukan, untuk pada akhirnya dia mau dipakai sebagai pelayan Tuhan, rasul yang disebut sebagai Rasul Petrus. Ketika saat Yesus harus mengalami yang namanya penyangkalan oleh muridnya sendiri, Yesus dia tidak marah ataupun dia tidak mendendam terhadap muridnya sendiri. Seorang guru yang tetap mengasihi, seorang guru yang tetap menyayangi dan memberikan kesempatan untuk muridnya kembali berubah diri, untuk mengintrospeksi diri, menyadarkan diri untuk tidak lagi melakukan tindakan penyangkalan terhadap gurunya. Dan ketika Petrus sudah melakukan hal demikian, maka Yesus dalam rencana keselamatan Allah sudah tergenapi. Pada akhirnya dia harus menghadapi yang namanya penyangkalan bagi dirinya oleh murid-muridnya, oleh orang yang paling terdekat sendiri, yang melukai, menduka citakan hatinya. Tetapi dia juga memberikan pengampunan, memberikan kelepasan,
bagi para muridnya, dalam hal ini Petrus, untuk tidak mengulangi perbuatan demikian. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan Yesus, karena saat situasi kondisi yang terjadi, Petrus dia jauh dari Yesus. Ya. Ini yang membuat celah, memberikan kesempatan untuk iblis bisa menggoda siapapun. Ketika Petrus dia jauh dari orang yang terdekat, gurunya yang paling dikasihi, disayangi, maka iblis dia masuk untuk mencobai menggoda Petrus untuk harus melakukan tindakan penyangkalan. Marilah sebagai orang-orang Kristen, jangan pernah kita memberi diri ini oleh iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Apabila kita dekat pada Tuhan, pasti banyak hal-hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi kalau kita jauh, maka kita akan mengalami masalah dalam kehidupan kita, seperti yang Petrus alami. Ya. Dia jauh dari Tuhan, maka dia mengalami kesusahan sendiri, penyesalan. Maka untuk demikian dekatkan diri kepada Tuhan, bahwa kita menyadari kita ini adalah merupakan orang-orang yang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak dekat dengan kita. Dengan demikian jangan sampai kita jauh dari Tuhan lalu menyangkalnya. Karena Yesus, dia tetap mengasihi kehidupan para muridnya sekalipun yang menyangkal, dan dia rela untuk menebus dosa. Dia harus mengalami siksaan untuk seterusnya dalam perjalanan Via Dolorosa atau jalan salib. Saat ini kita ada di dalam momen peneguhan sidi bagi keenam calon anggota sidi gereja atau sidi jemaat. Mereka menyatakan pengakuannya, berbagi rasa bahwa mereka juga ada di dalam sebuah pengakuan. Mereka ada di dalam sebuah komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan setia dan memikul salib hingga akhir hayat. Akhir hayat itu sampai mati. Ya. Bagaimana nantinya? Sanggupkah saudara-saudara, adik-adik terkasih, anak-anak terkasih menjalani hidup sesuai dengan pengakuan saudara? Peneguhan sidi bukan sekedar kita melanjutkan tradisi dalam gereja, tapi sebuah akta iman yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan dia mendengar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut yang bisa mengandung rasa dan jiwa kita kepada penyerahan diri untuk Yesus. Kata sidi berasal dari bahasa Sanskerta, artinya penuh atau sempurna. Apabila seseorang telah sidi, artinya bahwa secara gerejawi keanggotaannya itu sudah penuh. Sebuah pengakuan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan melalui peneguhan sidi ini, saudara diterima sebagai anggota sidi jemaat yang bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pelayanan jemaat, memiliki hak memilih dan dipilih, bertanggung jawab terhadap diri sendiri atas iman saudara, mengikuti perjamuan kudus nanti, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam jemaat. Kata sidi memang tidak kita temukan di dalam Alkitab, tetapi sidi merupakan kesempurnaan pengakuan kita tadi, bahwa harus diwujudkan dalam ketaatan menyangkal diri dan kesetiaan memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus.
Ketika keenam saudara siap untuk mengaku iman saudara, maka jangan pernah untuk menyangkal Yesus. Ketika saudara menyangkal iman saudara untuk Yesus, maka Yesus juga akan menyangkal saudara. Anda sudah siap menjadi pengikut Kristus yang setia, berarti siap memikul salib Anda sendiri. Pada saatnya Anda akan tetap ada di dalam kedewasaan sikap, perbuatan, tingkah laku, tetapi bertanggung jawablah terhadap pengakuan saudara nanti. Bukan saja lewat bibir mulut, ya saya bersedia dengan segenap hati. Lalu ketika pengakuan itu sudah diucapkan, maka selanjutnya kaki-kaki saudara-saudara tidak lagi menginjak rumah Tuhan. Saya sudah sidi, berarti tidak lagi saya mau masuk gereja, yang penting saya susidi. Sudah memenuhi kriteria di dalam keanggotaan gereja. Tidak demikian. Tadi sudah dikatakan berarti saudara bertanggung jawab terhadap pengakuan iman saudara, dan saudara terlibat langsung di dalam pelayanan-pelayanan dalam jemaat. Karena kita adalah merupakan tubuh Kristus yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Karena besok-besok saudara akan dibentuk, dipakai oleh Allah sebagai alat dalam kesaksian misinya untuk melanjutkan bapak-bapak, mama-mama yang ada duduk di depan, ya, majelis jemaat. Sudah tidak bisa bilang saya tidak bersedia, ya. Berarti pada awalnya saudara sudah mengaku saya bersedia, berarti bersedia di dalam segala hal, ya. Saya tidak mampu untuk menjadi majelis jemaat, saya tidak bisa untuk menjadi pengurus-pengurus wadah kategorial, saya tidak bisa menjadi pengasuh. Padahal Anda sudah dibentuk lewat proses katekisasi, Anda sudah dibentuk lewat penguatan-penguatan iman. Lalu pada akhirnya jawaban saudara bahwa saya tidak mampu nanti seperti Petrus, bahwa saya tidak mengenal Yesus. Ingat saudaraku, bahwa hari ini adalah merupakan momen bersejarah buat keenam saudara dan juga keluarga, orang tua. Tetapi lebih penting bagi keenam saudara, ingat dan tetap camkan setiap perkataan firman Tuhan tadi, bahwa jangan sekali-kali engkau menyangkal Yesus. Ya, sudah banyak materi yang sudah diberikan. Jangan hanya karena cinta, ya. Jangan hanya karena uang, jangan hanya karena jabatan, kekayaan, lalu jual Yesus, lalu mengingkari Yesus, maka Yesus juga tidak akan mengenal engkau, ya. Pada akhirnya masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, walaupun dia tidak hadir secara fisik, tetapi dia ada, melihat dan mendengar setiap pengakuan saudara untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Seperti lagu Kidung Jemaat 375, saya mau mengikut Tuhan Yesus, ya, sampai selama-lamanya. Amin. Buat keenam saudara, amin ya. Iya. Jadi mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Selamat menghayati Prapaskah ke-7 di hari ini, dan selamat menerima pangkat sidi baru setelah selesai Anda diteguhkan. Amin. Saudara-saudara jemaat, telah kita ketahui bahwa pada hari ini akan diteguhkan keenam saudara menjadi anggota sidi gereja. Karena itu kepada keenam saudara yang akan diteguhkan menjadi anggota sidi gereja, dengarkanlah sekarang pengajaran dan nasihat pokok
dari para rasul yang dituliskan di dalam Alkitab mengenai hidup orang percaya selaku anggota gereja yang dewasa dalam iman. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti ia dipanggil oleh Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kuasailah dirimu dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kepada kita semua telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Segenap perintah yang kusampaikan pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup. Saudara-saudara jemaat, pengajaran dan nasihat para rasul ini sesungguhnya telah menegaskan bahwa anggota sidi gereja yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini dalam hidupnya hendaklah terus-menerus di dalam Dia dan berfungsi sebagai batu-batu rohani di dalam bangunan Allah, yang berarti menjadi sumber daya dalam rangka pembangunan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dengan demikian, kehidupan seperti ini akan terus-menerus memasyurkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam Yesus Kristus. Karena itu, setiap anggota sidi gereja mempunyai tugas panggilan Tuhan di dalam kehidupannya di dunia ini, agar melalui kehidupan yang nyata itu orang lain dapat membaca Injil Yesus Kristus. Dan setiap anggota sidi gereja hendaklah mengasihi dan melayani sesamanya dalam hal berbuat baik. Saudara-saudara jemaat, peneguhan sebagai anggota sidi gereja merupakan tanda bahwa kita berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya secara penuh dan bertanggung jawab untuk tetap setia mengikuti Tuhan dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani di dunia ini. Para calon sidi gereja, saya persilahkan berdiri, supaya menjadi nyata bahwa saudara-saudara telah dengan sungguh hati mengaku untuk mengikuti Tuhan dan bersedia memenuhi panggilan dan penugasan Tuhan. Maka hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya pada saat ini. 1. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? 2. Apakah saudara-saudara dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman saudara-saudara secara nyata di dalam kehidupan setiap hari?
Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji menjadi anggota Sidih Gereja Protestan Indonesia di Papua dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu, Saudara Nela Sapriani Bella? Apakah jawabmu, Saudara Wela Cynthia Jenny Latuprisa? Apakah jawabmu, Saudara Emiliana Joni? Apakah jawabmu, Saudara Immanuela Takah Bekai Kaise? Apakah jawabmu, Saudara Rizky Yesaya Ardamis? Apakah jawabmu, Saudara Dodi Aljes Sedubun? Jemaat diundang berdiri dan marilah kita satukan pengakuan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan kesediaan saudara-saudara. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota Sidih Gereja Protestan Indonesia di Papua. Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, dan mengukuhkan kamu. Dia yang mempunyai kuasa selama-lamanya. Amin.
sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengundang saudara-saudara anggota CD yang baru untuk mengambil bagian dalam perayaan perjamuan. Ingatlah kata-kata Yesus Tuhan kita. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara jemaat, kita telah menyaksikan dan mendengar pengakuan iman keenam saudara ini. Karena itu, terimalah mereka dalam kasih dan pelayanan bersama, karena kita adalah satu di dalam Tuhan. Kita ada dalam doa syafaat. Kami menghampiri kekudusan-Mu ya Abah, Bapa di sorga. Kami menyebut dan menyapa Bapa, karena Bapa sangat mengasihi kehidupan kami anak-anak-Mu, dengan memberikan berkat-berkat dalam hidup kami, berkat jasmani, berkat rohani, tapi lebih khusus nafas hidup ini, yang boleh kami hirup dan rasakan sampai di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan tetap setia bagi kehidupan kami, di atas ketidaksetiaan kami anak-anak-Mu, yang sering mendukacitakan hati-Mu Bapa, melukai hati Bapa, dan kami melakukan kesalahan dan dosa, bahkan menyakiti keluarga kami, sesama kami. Ampuni, sucikan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Layakan kami supaya kami tetap disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara dan gereja Tuhan di dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya, dan gereja memberikan kesejahteraan bagi umatnya. Biarlah mereka sebagai teman kerja untuk bisa membangun kehidupan masyarakat, tapi juga membangun kehidupan umat. Dari pusat pemerintahan, bahkan sampai di Kabupaten Merauke, Bapak Bupati bersama staf dan jajaran, TNI, Polri, medis, Satgas Covid, di dalam menanggulangi penyebaran virus corona.
Tuhan, Engkau beri hikmat bagi mereka di dalam program vaksinasi, baik yang sudah tahap pertama menunggu untuk tahap kedua, ataupun yang sudah lanjut dengan tahap kedua. Berkati setiap masyarakat, bahkan semua yang bekerja di instansi-instansi dalam pelayanan-pelayanan secara umum bagi masyarakat. Berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Hamba berdoa menyerahkan bagi pimpinan gereja kami yang ada di Jakarta, PGI Wilayah Indonesia, dalam hal ini MPH, Tuhan memberkati mereka, bahkan juga BPS di Fak-Fak GPI Papua, BPK Merauke, Klasis GPI Papua Merauke, bahkan para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken yang melayani Tuhan baik di kota, di pinggiran kota, di kampung-kampung. Tuhan rahmati dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa lebih khusus kami yang ada di dalam jemaat ini Tuhan, Jemaat Eden, berkati kami sebagai pelayan Tuhan yang terlibat di dalam komponen pelayanan. Kami majelis jemaat, keluarga yang turut menopang, mendukung kami, Tuhan juga memberkati pengurus-pengurus wadah kategorial, pengasuh, bendahara jemaat TU, cleaning service, guru agama, dengan pekerjaan yang mulia ini mereka mengabdikan diri untuk pelayanan dan misi Tuhan. Diberkati mereka semua. Hamba berdoa bagi Jemaat Eden, mulai dari keluarga pertama sampai yang terakhir, dalam sektor Tigris, sektor Efrat, dari dalam perut mama sampai yang sudah lanjut usia. Berkati pertumbuhan janin dalam perut mama dengan kesehatan dan keselamatan. Ibu yang menyusui diberi kekuatan kesehatan, balita bahkan usia anak, sekolah mulai dari PAUD bahkan kuliah, yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga di Merauke tapi juga jauh terpisah dari keluarga di Jawa, bahkan di daerah-daerah yang lain. Tuhan jaga lindungi mereka semua dalam keselamatan Tuhan. Bahkan pemuda-pemudi gereja, Tuhan Engkau memberkati masa muda mereka untuk mereka menopang pelayanan dalam jemaat kami. Yang belum bekerja, Tuhan beri jalan keluar dengan memberi lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati dengan pekerjaan mereka. Hamba berdoa menyerahkan kami sebagai orang tua, papa dan mama, dalam seluruh tugas profesi kami yang berbeda, bahkan yang ganda, merangkap dalam seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, bapa, sebagai opa, sebagai imam dalam membangun rohani keluarga juga Tuhan memberkati. Bahkan sebagai istri, sebagai pendamping suami mama, sebagai tiang pendoa, sebagai oma juga Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan pekerjaan-pekerjaan kami dengan kekuatan, kesehatan dan umur panjang, baik yang bekerja di instansi pemerintah, swasta, bahkan pekerja-pekerja bangunan, pekerja kasar, di usaha-usaha yang kecil-kecil sekalipun. Tuhan Engkau mengenal setiap pekerjaan umat-Mu. Setiap lumbung kehidupan keluarga dalam Jemaat Eden tetap terisi penuh dengan berkat-berkat Allah. Hamba berdoa bagi orang tua lanjut usia, dalam kelemahan fisik, sakit, mereka tidak bisa hadir bersama dengan kami, juga Tuhan memberi semangat, memberi sehat bagi hidup mereka. Dan hamba doakan kehidupan Jemaat Eden juga dalam minggu yang sudah berjalan dalam luapan sukacita, dengan bertambah 1 tahun usia kelahiran, dengan pengucapan syukur Tuhan berkati. Bahkan di hari ini Tuhan juga memberkati kehidupan Ibu terkasih di dalam menerima 1 tahun usia Ibu Mary Tapilaha dan saudara terkasih Alfiando Proligis usia 28. Tuhan memberkati dengan berkat umur panjang.
bahwa di minggu depan juga dalam pelayanan ulang tahun, kelahiran, bahkan pernikahan, ke-10 anak Tuhan dengan bertambah 1 tahun usia kelahiran diberkati, bahkan usia pernikahan bagi satu keluarga juga Tuhan berkati dengan berkat keluarga. Bapa di sorga, Engkau jaga lindungi kami karena pelayanan ini sudah berjalan di rumah. Kami percaya bahwa tiang api, tiang awan tetap menuntun kami, baik keluarga yang menerima kami, bahkan kami yang melayani, tetap ada dalam kasih dan damai sejahtera-Mu, tetapi dengan selamat daripadamu. Hamba berdoa Tuhan Yesus bahwa di hari ini, di minggu sengsara yang terakhir, di Prapaskah ke-7, sebagai umat dan pelayan-Mu, kami ada di dalam ibadah Minggu Prapaskah, tetapi di dalamnya ada momen bersejarah, momen yang penting yang dialami oleh ke-6 anggota Sidi Gereja yang sudah diteguhkan. Mereka sudah menjadi bahagian di dalam keanggotaan Sidi Gereja secara sah di dalam organisasi gereja. Mereka bertanggung jawab dalam kedewasaan iman mereka. Mereka sudah belajar berdiri sendiri, bertanggung jawab atas iman mereka sendiri. Bahkan mereka dalam janji pengakuan, mereka juga terlibat di dalam kesaksian, pelayanan, dan persekutuan. Mereka juga ada pada saat hari-hari selanjutnya terlibat di dalam seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan yang mengenal mereka, Tuhan yang tahu isi hati mereka, pengakuan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu menyadarkan kami semua bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, tapi lebih bagi ke-6 anak kami ini, saudara-saudara terkasih ini, bahwa mereka jangan pernah dan sekalipun menyangkal Yesus dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap setia sampai mati untuk selama-lamanya mengikuti Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kuatkan iman percaya mereka, karena situasi dunia sekarang ini bisa dan terlalu mudah untuk kami bisa terpengaruh, diombang-ambingkan dengan gejolak-gejolak dunia ini. Pemuda-pemudi dengan masa muda mereka sangat rentan. Tetapi Tuhan, Engkau pakai mereka sebagai tulang punggung gereja, tapi juga sebagai generasi bangsa. Di dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan, mampukan mereka, dan mereka juga bisa menguasai diri mereka. Mereka juga bisa ada di dalam membaca Alkitab sebagai penuntun jalan kehidupan, supaya mereka bisa mengenal Yesus secara dalam firman-Mu. Karena firman-Mu memiliki kuasa yang luar biasa, mampu dan ampuh untuk bisa menghalau segala godaan, segala cobaan terkait dengan iman dan percaya kami. Terima kasih Tuhan, semua sudah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di pertengahan ibadah ini, pendukung liturgis, pemain organ kantoria, para pelayan-Mu, tim multimedia, Tuhan memberkati talenta yang Tuhan beri, potensi diri mereka kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami yang hadir, lebih khusus orang tua dari ke-6 anak adik saudara kami yang telah diteguhkan menjadi anggota Sidi Gereja. Mereka merasa terharu, mereka merasa sedih, air mata mereka pasti jatuh Tuhan, melihat pengakuan, melihat anak-anak mereka sudah siap memikul salib masing-masing. Berkati keluarga-keluarga, saudara bersaudara yang datang dari manapun, yang ada dalam persekutuan di saat ini diberkati Tuhan. Jemaat dan pelayan kami yang hadir di saat ini diberkati dengan berkat jasmani rohani, mulai dari yang kecil maupun yang dewasa, orang tua. Berkas-berkas Allah kami terima dari Tuhan di hari ini.
Tak lupa juga hamba doakan bagi panitia pembangunan gedung gereja di dalam pergumulan untuk pembangunan gedung kantor jemaat. Tuhan, Engkau merahmati mereka dengan kekuatan dan hikmat-Mu, bahwa komposisi kepanitiaan ini harus dilengkapi supaya ada kerjasama yang baik demi dan untuk proses pembangunan. Bahkan kami sebagai majelis jemaat penanggung jawab pelayanan, kami juga saling menopang dalam misi Tuhan ini, semuanya berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu. Bahkan panitia hari-hari besar gerejawi, Tuhan juga memberkati mereka semua. Di saat ini mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan Paskah karena kondisi Kota Merauke dalam situasi pandemi, tetapi juga dalam rawan segala hal-hal yang bisa mendatangkan kecelakaan, bahkan kematian bagi kehidupan kami, situasi yang tidak kondusif, keamanan, kenyamanan. Kami percaya, kami terima dari Tuhan, lindungi kami ketika pada malam-malam hari kami keluar malam, dimanapun kami berjalan, Tuhan sebagai tiang api untuk melindungi kami dari segala mara bahaya yang datang untuk membahayakan kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan kami di usbu minggu berjalan ini. Tuhan memberkati kami dengan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kami siap nanti untuk ada terlibat dalam pelayanan di minggu besok, bahkan mengakhiri bulan ini, bahkan siap merayakan Kamis Putih dengan puasa di rumah. Dan kami juga akan masuk di Jumat Agung, ibadah Jumat Agung di hari Jumat, ada dalam perjamuan kudus juga Tuhan memberkati. Dan juga ada di minggu Paskah, kebangkitan Yesus dan syukur Paskah. Tuhan memberkati kami semua terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Bapa di sorga, inilah seluruh kehidupan kami semua. Tuhan memberkati setiap anggota sidih gereja yang sudah berdiri untuk ada di dalam perjamuan kudus lewat perhaliran pertama bahkan kedua di hari ini. Lebih khusus baru pertama kali untuk ke-6 anggota sidih gereja ini, mereka berdiri siap untuk nantinya mereka ada semeja dengan Tuhan lewat perjamuan kudus di hari Jumat besok. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang tetap ada, menyertai, memberkati, bahkan juga umat Tuhan yang saat ini. Tak lupa kami doakan Ibu Mambaya dalam proses pemulihan, tapi juga Bapak Sony Yafdas Tuhan yang saat ini ada dalam kondisi sakit penyakit. Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu. Tuhan angkat beban penderitaan hidup ini dari kehidupannya. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung dan memikul segala penyakit, dan Tuhan akan memberikan kesembuhan yang ilahi. Terima kasih Tuhan, doa kami satu iman, satu hati, satu kasih untuk menggumuli kehidupan umat yang mengalami penderitaan hidup ataupun masalah-masalah yang dihadapi. Tuhan beri jalan keluar. Tak lupa juga Ibu Janda Bapak Duda anak yatim piatu, Tuhan juga memberkati dengan berkat yang sudah Tuhan sediakan. Kami akan berdoa Bapa kami secara bersama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
jemaat terkasih Kristus, dengarlah ajakan memberi. Perintahkanlah kepada Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, karena itulah yang menyenangkanku. Kepadamu mada pujian serta persembahan kami angkat. Kami sadar bahwa pemberian kami berasal dari kemurahan Tuhan atas hidup kami. Engkau menguji hati ya Tuhan, dan kepadamu kami persembahkan yang terbaik dari hidup kami. Amin. Saudara-saudara anggota jemaat yang rindu merayakan perjamuan asa yang kudus, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021, dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. 1. Adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? 2. Adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? 3. Adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara di dalam perjamuannya. Ibadah Minggu Sengsara ke-7 saat ini akan segera usai. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar.
terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Atas nama Badan Majelis Jemaat seluruh perangkat pelayan GPI Eden Merauke mengucapkan selamat atas 6 prajurit Tuhan yang baru diteguhkan dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang telah hadir di dalam ibadah di hari ini. Tuhan memberkati.
Jadi baru dengan pendeta, kemudian keluarga bergantian. Ya, keluarga ya. Oke, selesai. Kemudian pendeta satu-satu, masing-masing per nama. Mulai nomor 1, Bella. Oh ya, pertama. Ya. Yang pertama, siap. Yang kedua, sekalian dengan orang tua, Kak. Sekalian dengan orang tua boleh, sekalian didampingi. Oh, mereka mau Iya, satu-satu mohon dulu. perhatian bagi Bapak Ibu jemaat yang mau foto dengan anak-anaknya dimohon untuk bergiliran supaya lebih teratur.